Kita sudah sampai di segmen terakhir, saya masih berbincang bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Pak Tommy, bagaimana dengan proyek-proyek investasi yang berasal dari Indonesia yang kemudian mungkin ingin direalisasikan di Singapura? Sejauh ini bagaimana mekanismenya? Adakah kemudian mungkin kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah Singapura? Kalau bisnis sebetulnya tugas KBRI hanya memfasilitasi. Dan teman-teman pengusaha itu sudah lebih paham caranya untuk bisa masuk penetrasi ke negara-negara yang lain. Yang terakhir misalnya kita lihat Bank Jago itu bisa masuk ke Singapura dan bisa kemudian raise dana yang sangat besar, bahkan kapitalisasinya tidak kalah dari kapitalisasi bank-bank yang lebih dulu ada, baik itu BCA maupun BRI misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi teman-teman pengusaha sebetulnya mereka melihat Singapura sebagai financial hub, dan yang tadi saya katakan ada dana 4 triliun dolar yang sebetulnya bisa ditarik. SWF Indonesia, INA juga ketika Menteri BUMN Erick Thohir datang ke Singapura, sebetulnya berkeinginan untuk bisa memanfaatkan dana aset yang besar di Singapura itu untuk bisa masuk ke SWF-nya Indonesia. Tetapi sekali lagi persoalannya adalah apa kemudian underlying-nya, apa proyek-proyek yang akan ditawarkan. Ini yang saya kira PR yang harus dilakukan oleh teman-teman di INA untuk kemudian bisa sama cepatnya dengan orang seperti Patrik Woloyo dengan Bank Jago yang kemudian sudah masuk ke pasar Singapura. Jadi Singapura sangat terbuka, aturannya sangat mudah, tidak ada hambatan apapun, semua orang bisa mudah masuk dan mudah keluar. Dan sekali lagi begitu banyak pengusaha Indonesia yang melihat dan kemudian memanfaatkan pasar Singapura ini. Tetapi sekali lagi untuk investasi, akhirnya tempat investasi terbaik itu adalah Indonesia. Karena dari sisi lahannya tersedia, sumber dayanya ada, pasarnya ada, talentnya ada, pekerjaannya juga mencukupi. Jadi menurut saya Indonesia itu mempunyai banyak kemewahan dan Singapura sangat ingin untuk terus mempererat hubungan Singapura dan Indonesia, karena kemudian dana atau aset-aset yang ada di Singapura itu menjadi lebih produktif, bisa menghasilkan dan memberikan manfaat juga pada Singapura. Baik. Artinya secara resiprokal bahwa memang ada kemudahan-kemudahan yang juga diberikan kepada investasi-investasi dari Indonesia begitu ya, Pak Suryo. Baik, oke. Saya yakin ada upaya-upaya konsolidasi yang dilakukan oleh duta besar di kawasan ASEAN lah untuk kemudian menangkap berbagai macam peluang investasi lah untuk kemudian nantinya direalisasikan di Indonesia. Seperti apa konsolidasi yang dilakukan? Ya, tadi saya katakan nomor satu, cara formal kami membuat bisnis connect tadi, menjadi ruang pertemuan untuk bisa masuk. Yang kedua, saya membuat gathering dengan pengusaha-pengusaha Singapura, mempertemukan gathering pengusaha Indonesia dengan pengusaha Singapura. Saya undang pengusaha Indonesia untuk kemudian juga menyampaikan apa hal-hal yang perlu disupport oleh KBRI. Intinya, sekali lagi, dalam persaingan dan era persaingan bebas seperti sekarang, Indonesia Incorporated itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Tugas dari KBRI seperti juga tugas pemerintah, kami hanya mencoba memfasilitasi. Dan kami sangat paham tidak perlu mengajari bebek berenang. Pengusaha itu sudah tahu bagaimana mengembangkan bisnisnya, di mana potensinya, apa yang harus dilakukan. Tetapi KBRI dan pemerintah Indonesia tentunya siap setiap saat apa yang perlu kami bantu untuk meyakinkan. Karena sekali lagi, misalnya sering datang ke sini presiden dari Mitsui, presiden dari Investcorp, SPIC, kemudian dari YCK, dan banyak sekali. Mereka ingin mendapatkan bantuan untuk masuk ke Indonesia, bagaimana aturan visanya. Kemarin CEO dari Shopee mau datang ke Indonesia, kami bantu untuk fasilitasi bisa masuk dan dapat izin dari BNPB, dari Kementerian Perekonomian, supaya kemudian mereka bisa masuk dan menjalani karantina 8 hari di Indonesia. Jadi sekali lagi potensi itu ada. Indonesia itu sangat luar biasa dan sangat menarik. Dan kalau kita sekali lagi melihat dengan kacamata yang lebih optimistis,
Dan semua orang mau berpikir untuk bagaimana memperbaiki kehidupan kita. Jangan hanya melulu berbicara soal politik. Jangan hanya melulu berbicara soal kelemahan yang ada. Mari kita juga bicara soal kekuatannya. Nah, kelemahan pada kita seringkali kita inward looking, hanya melihat ke dalam, seakan-akan kita tidak berdaya. Jangan lupa, Indonesia di kuartal kedua bisa tumbuh 7,07%. Singapura bisa tumbuh di kuartal kedua 14,3%. Semua menunjukkan bahwa ada harapan di tahun 2021 ini yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga optimisme, melihat peluang, melihat kesempatan, dan kemudian bersikap lebih optimistis dan mencari jalan keluar. Jangan hanya berkutat pada, wah kita tidak berdaya, kita sulit. Mari kita lihat peluang-peluang, dan kita melihat anak-anak muda, terutama yang bergerak di bidang e-commerce, di bidang digital, mereka mendapatkan booming yang luar biasa di masa pandemi sekarang ini, dan mereka bisnisnya sangat luar biasa meningkat. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi Indonesia itu punya potensi, punya resilience. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, seperti yang menjadi tema besar ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini. Betul-betul harus kita tunjukkan dengan sikap dan kerja yang nyata. Baik, ya, optimisme menjadi sebuah bekal yang penting untuk kita kemudian dapat melakukan berbagai macam hal untuk kemajuan Indonesia di berbagai lini. Bapak Suryo Pratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 semakin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business and capital market channel. Saya Wika Adrian, sampai jumpa.